Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kita akan kembali mengulas materi mengenai kebencanaan, mulai dari jenisnya, dan kemudian yang kedua adalah siklus penanganan bencana. Beberapa minggu yang lalu sudah kita bahas bahwa bencana itu terbagi dalam 3 kategori. Ada bencana alam, ada yang non alam, dan ada yang bencana alam. Bencana alam di sini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bencana yang diakibatkan karena ada aktivitas geologi, kemudian yang kedua bencana yang ditimbulkan dari adanya aktivitas klimatologi, dan kemudian yang terakhir adalah bencana alam yang berasal dari luar bumi atau yang disebut sebagai ekstraterestrial. Bencana yang dihasilkan dari aktivitas geologi ada beragam jenisnya, ada gempa bumi, ada tanah longsor, tsunami, dan kemudian ada juga karena gunung meletus. Sementara klimatologis, beberapa bencana yang dihasilkan itu seperti banjir, badai, kekeringan, dan kemudian adalah kebakaran hutan. Ya, meskipun di sini terkesan bencana alam, namun beberapa hal juga tidak luput dari aktivitas manusia, terutama dalam hal misalnya di geologis, tanah longsor itu tidak luput dari aktivitas manusia seperti misalnya penebangan hutan. Kemudian dalam hal bencana alam yang berjenis klimatologi juga aktivitas manusia cukup mempengaruhi. Di antaranya adalah banjir, kemudian kebakaran hutan. Namun kalau kita lihat dari perspektif alam atau lingkungan, maka bencana-bencana tadi dikategorikan berdasarkan hal umum secara fisiknya, yaitu dia adalah geologis atau mungkin klimatologis. Kemudian di sini adalah siklus penanggulangan bencana. Ada 3 siklusnya. Yang pertama adalah pra bencana, yang kemudian kedua adalah saat bencana, dan terakhir adalah pasca bencana. Di sini dijelaskan bahwa pada saat pra bencana, bencananya belum terjadi, tetapi potensi bencananya itu tetap ada. Nah, pada tahap pra bencana inilah disusun langkah-langkah yang akan dilakukan bila bencana terjadi. Dan kemudian siklus yang kedua adalah saat bencana. Saat bencana adalah apa yang akan dilakukan atau tanggap darurat. Di saat bencana terjadi, maka disinilah kita melaksanakan apa yang telah direncanakan pada saat tahap pra bencana. Kemudian pasca bencana atau setelah bencana terjadi, kita kembali menyusun rencana pemulihan dan tentu saja melaksanakannya. Maka ada 2 yang dilakukan. Yang pertama adalah rehabilitas atau pemulihan, dan kemudian yang kedua adalah rekonstruksi atau pembangunan kembali. Ini tugas yang kemarin sudah dikerjakan, meskipun ya banyak sekali kemiripan, bahkan tingkat kemiripannya 101%. Terima kasih Brandly. Kemudian yang berikut penjelasan lebih lanjutnya adalah tadi dijelaskan bahwa siklus penanggulangan bencana ada 3. Yang pertama adalah pra bencana. Nah, kemarin kita sempat berdiskusi atau mendiskusikan tentang mitigasi. Apakah mitigasi ada di pra bencana atau saat bencana terjadi? Di sini lebih tepatnya adalah mitigasi dilaksanakan pada saat pra bencana atau saat bencana itu belum terjadi. Di sini ada 2 istilah yang digunakan. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah mitigasi. Ya, kedua kata tersebut cenderung sama, akan tetapi untuk mitigasi lebih fokus terhadap upaya mengurangi resiko bencana dengan ada persamaan matematikanya, di mana R atau resiko itu sama dengan bahaya dikali kerentanan dibagi kapasitas. Dari situlah kemudian dihasilkan berapa resiko bencananya. Nah, mitigasi dimaksudkan adalah untuk mengurangi resiko bencana yang kemungkinan akan terjadi. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua adalah saat bencana. Saat bencana terjadi, maka yang dilakukan adalah tanggap darurat, atau aktivitas yang dilakukan adalah penyelamatan.
penyelamatan korban, kemudian benda-benda lainnya, benda-benda berharga tentu saja, dan kemudian evakuasi, pemindahan korban. Kemudian yang terakhir adalah pasca bencana. Tadi sudah disebutkan bahwa di tahap pasca bencana yang dilakukan adalah pemulihan. Dalam istilah lainnya, pemulihan disebut sebagai rehabilitasi. Apa yang dipulihkan? Yang dipulihkan bisa dua hal. Yang pertama yang bersifat manusia, yang kedua adalah atau bersifat fisik, yang kedua adalah non fisik. Fisik di sini adalah seperti luka-luka. Kemudian yang kedua yang dalam bentuk pemulihan yang bukan non fisik itu seperti kejiwaan atau menghilangkan trauma akibat bencana. Di situ termasuk dalam kategori rehabilitas. Jadi yang direhabilitasi atau yang dipulihkan bisa dua hal. Yang pertama fisik seperti luka-luka, yang kemudian luka jiwa. Oke. Kemudian yang kedua selain dilakukan pemulihan, juga yang dilakukan adalah rekonstruksi atau lebih tepatnya disebut sebagai pembangunan. Seperti bangunan yang rusak, entah dia bersifat pribadi atau kemudian publik, tentu saja publik lebih diutamakan, fasilitas-fasilitas umum diutamakan, itu yang kemudian didahulukan untuk dilakukan pembenahan atau pemulihan. Siklus bencana akan berjalan seperti itu terus, yang dimulai dari tahap prabencana, kemudian saat bencana terjadi, dan kemudian pasca bencana. Siklus ini tidak hanya berlaku untuk bencana alam, tapi berlaku juga untuk bencana non alam maupun bencana sosial. Oke, saya kira cukup. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang dimengerti atau kurang jelas. Oke, sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.